Shalom, bertemu kembali di dalam renungan Bina Iman GKI Klase Solo pada hari ini, dan kita akan mendengar sabda Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini karena Tuhan terus menolong kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengar sabdamu, makanan rohani kami. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan agar kami dapat mencerna makanan rohani dengan baik dan boleh memahami dan bisa melakukan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, apa sih yang dicari orang dalam dunia ini? Pasti rasa aman, nyaman, dan tenang. Dan kedamaian itulah sebenarnya yang didambakan oleh setiap orang. Tetapi kadang rasa damai itu tiba-tiba hilang pada saat kita berhadapan dengan kondisi yang tidak nyaman bagi kita. Baik itu terhadap lingkungan maupun terhadap sesama kita. Bahkan dalam keluarga pun kadang-kadang ada perselisihan suami istri. Tetapi Tuhan mengatakan supaya kita itu hidup dalam kasih dan damai. Oleh karena itu kita harus membangun, menciptakan kedamaian itu di dalam hidup kita, terutama dalam diri kita sendiri. Kita akan baca dalam surat 1 Petrus 3 ayat 8-12 sebagai bacaan pada renungan Bina Iman pada hari ini. 1 Petrus 3 ayat 8-12 demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, melansir dari sebuah pemberitaan di Huffington Post, itu sebuah berita online di Amerika, seorang ahli kardiologi namanya Cynthia Tok. Dia mengatakan bahwa emosi negatif yang menumpuk dalam pikiran kita, dalam jiwa dan tubuh kita itu ternyata berpengaruh buruk terhadap organ dan proses alami tubuh. Ini mengindikasikan bahwa rasa benci atau emosi negatif yang membuat kita terpancing untuk menjadi emosi dan sebagainya, itu justru bisa membuat organ kita itu lemah. Itu sangat berpengaruh. Sehingga bisa jadi dengan emosi yang negatif tadi membuat organ-organ kita tidak berfungsi dengan baik dan membuat kita menjadi sakit. Sehingga biasanya dikatakan obat yang paling baik itu adalah kebahagiaan, sukacita. Itu adalah obat yang menjadikan kita tidak sakit lagi. Jadi itu yang mungkin dalam kehidupan kita sering kita hadapi. Nah, perasaan emosi negatif itu muncul pada saat kita berhadapan dengan orang lain. Sehingga dalam hal inilah Rasul Petrus juga mengatakan supaya kita itu dalam sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, atau di dalam sebuah komunitas itu harus menjalin kasih dan damai. Sehingga dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Jadi perasaan untuk bisa mengendalikan diri dari emosi yang tinggi dan berubah menjadi kesetiaan kita untuk berbuat kasih, itu akan meredam emosi negatif. Sehingga itu bisa menciptakan kedamaian. Karena kalau kita mau mencintai hidup, maka kita itu harus, tadi dikatakan, menjaga lidah kita. Ternyata lidah kita itu begitu tajam saat merespon hal-hal yang biasa saja, kemudian kita merespon dengan lidah yang tajam, itu juga bisa berpengaruh terhadap orang lain, dan itu juga membuat emosi negatif dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita harus mampu mengendalikan lidah kita, dan juga dikatakan harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kalau menjauhi kejahatan artinya kita tidak perlu berpikir jahat atau negatif thinking terhadap yang lain.
Justru yang kita lakukan adalah harus positif, berbuat baik. Maka itu yang terekam dalam hati kita, maka pikiran, hati, dan jiwa kita menjadi baik terus. Emosi yang positif, ya, bukan emosi negatif, tapi hal-hal yang positif. Tentu ini akan menciptakan rasa damai dan tenang di hati kita. Oleh karena itu, sudah dikasih Tuhan, biarlah pada hari ini, melalui renungan hari ini, kita diingatkan untuk menciptakan kedamaian. Dimulai dari diri kita untuk mampu mengendalikan diri, baru kemudian ke dalam lingkungan kita, sehingga orang tetap melihat kita sebagai anak Allah yang terus sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Maka hal itu juga menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadikan berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita juga bisa menciptakan kedamaian baik dalam diri kita maupun di lingkungan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk saat ini firman-Mu menegur kami, agar kami mampu mengendalikan lidah kami, sehingga tidak muncul emosi-emosi negatif yang membuat kami gelisah, dan itu justru membuat kami sakit. Tetapi Engkau menuntun kami untuk kami selalu berbuat baik, menjauhi kejahatan, dan terus membuat terang di sekeliling kami dengan perbuatan baik yang kami lakukan karena Engkau menuntun kami. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.